Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan di sini terkait dengan etnomedicine. Dan pada segmen kedua nanti kita akan jelaskan tentang saintifikasi jamu. Jadi materi ini kita bagi dua ya. Jadi materi pertama tentang etnomedicine-nya dan materi kedua tentang saintifikasi jamunya. Baik, apa itu etnomedicine? Etnomedicine ini merupakan salah satu bidang kajian etnobotani yang mengungkapkan tentang pengetahuan lokal berbagai jenis etnis dalam menjaga kesehatannya. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam etnis, kurang lebih ya, ada 1430-an etnis yang ada di Indonesia. Setiap etnis ini memiliki ragam metode pengobatan ketika mereka mengalami suatu kondisi penyakit. Nah, ketika kita mempelajari tentang ragam pengobatan tersebut, maka ini kita kenal sebagai etnomedicine. Nah, etnomedicine sendiri ini secara etimologi ini berasal dari dua kata, yakni etnis dan juga medicine, ya, yakni obat. Di mana hal ini menunjukkan bahwa etnomedicine sedikitnya berhubungan dengan dua hal, yaitu etnis dan obat. Baik, kemudian etnomedicine ini di setiap wilayah tentunya memiliki kekhasan, ya. Apakah dalam hal penggunaan tanamannya, bahkan juga dalam hal metode pengobatannya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya tanaman, di mana ada beberapa tanaman yang sifatnya endemik atau hanya tumbuh pada suatu daerah tertentu saja. Ini yang menyebabkan kenapa terdapat perbedaan metode pengobatan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Oke, etnomedicine sendiri ini berhubungan erat dengan metode pemulihan tentunya ya. Nah, kita tahu kemarin kita sudah bahas bahwa Indonesia memiliki 1430 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan etnomedicine ini berkembang secara turun-temurun. Bersumber dari mana? Ini biasanya dari pengetahuan setiap suku terkait pemahaman atau terkait pemahaman suatu penyakit. Jadi etnomedicine ini berkembangnya itu di mana didasarkan pada pengalaman, ya. Jadi pengalaman turun-temurun dari dulu sampai sekarang, gitu ya, sehingga kita juga mengenal bahwa etnomedicine ini sebagai suatu metode empiris. Nah, pemahaman tentang penyakit dari setiap suku ini jelas berbeda-beda, seringkali metode pengobatannya berbeda, serta bahan yang digunakan juga berbeda. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, pengalaman, serta pengetahuan dari setiap suku terkait suatu penyakit dan metode pengobatannya. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada dokter, tidak ada internet dan sebagainya, gitu ya. Nah, di mana pengobatan itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Baik, kemudian kita mengenal juga ada istilah tanaman biofarmaka. Ya, ini adalah tanaman yang biasa digunakan oleh setiap suku tertentu dalam mengobati suatu penyakit dan memang terbukti memiliki khasiat, gitu ya. Jadi tanaman tersebut digunakan untuk pengobatan dan terbukti memiliki khasiat dan telah digunakan untuk tujuan pengobatan tersebut. Jadi tanamannya memang terbukti memiliki khasiat dan kemudian juga rutin digunakan untuk mengatasi suatu penyakit tertentu. Nah, Indonesia ini merupakan negara mega biodiversity. Artinya apa? Indonesia ini dari 100% tanaman, di Indonesia ada 25%-nya. Jadi Indonesia ini memiliki 25% tanaman di dunia, gitu ya. Nah, kebayang, 1/4 dari taman dunia ada di Indonesia. Nah, sehingga kita dikenal sebagai negara dengan mega biodiversity. Dan sebagian tanaman tersebut itu memiliki khasiat obat, bahkan sudah digunakan untuk pengobatan. Ya. Nah, kemudian kita mengenal ada pengalaman empiris. Nah, pengalaman empiris ini apa? Ini adalah pengalaman dan keterampilan dalam menggunakan suatu bahan alam sebagai obat. Nah, jadi ini adalah pengalaman itu adalah pengalaman keterampilan yang tentunya ini dilakukan oleh suatu etnis atau suatu kelompok masyarakat yang diturunkan gitu ya dari generasi ke generasi dan ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa metode pengobatan yang turun temurun ini
terbukti pertama dia efektif ya mengatasi suatu penyakit, yang kedua dia juga terbukti aman digunakan gitu ya. Nah, kemudian pengalaman empiris ini mencakup satu kelompok etnis masyarakat. Jadi tidak mencakup keluarga gitu ya. Kalau keluarga kan skupnya kecil, tapi ini mencakup yang lebih luas ya, ini etnis masyarakat. Dan bahkan pengalaman empiris ini bisa dijadikan sebagai suatu bukti terkait dengan pengajuan nomor izin edar suatu produk obat tradisional yakni jamu. Jadi jamu ini meskipun belum mengalami tahapan uji praklinis terhadap hewan, tahapan uji klinis terhadap manusia, namun jamu ini sudah bisa dipasarkan karena adanya pengalaman empiris tersebut. Kemudian, kalau kita perhatikan gitu ya, masyarakat Indonesia ini dengan beragam etnisnya, ini memiliki ragam pengobatan yang berbeda-beda. Ini bahkan terjadi sejak zaman dahulu kala. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ada beberapa bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan ragam pengobatan empiris. Nah, kita ketahui zaman dulu memang belum dikenal adanya kertas, ya, di mana ada beberapa kalangan masyarakat tertentu yang dia bisa menulis, kemudian dia menuliskan ragam pengobatan pada masa tersebut ini menggunakan media yang ada waktu itu. Maka media yang digunakan biasanya ada berupa daun gitu ya, berupa pelepah, kemudian berupa batu dan sebagainya. Nah, maka kita sekarang di museum-museum ya, itu kita bisa menemukan adanya daun lontar ya, di mana daun lontar ini digunakan untuk menuliskan terkait dengan hal-hal yang penting. Kemudian juga ada dalam bentuk serat gitu ya, bahkan dalam relief Candi Borobudur ya, relief candi. Kalau kita perhatikan ternyata di dalamnya ini terdapat suatu cerita, salah satunya adalah bagaimana mereka menggunakan tanaman sebagai obat. Dan bersyukur gitu ya ada orang-orang ahli membaca tulisan-tulisan zaman dahulu gitu ya. Saya lupa istilahnya ya, paleontologi atau apa namanya itu, mungkin orang-orang yang bisa membaca sejarah ya. Di sini eh, kita terbantu di mana dengan adanya keahlian seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini ada ceritanya gitu ya, ketika kita melihat adanya relief-relief candi seperti itu. Ketika melihat ada buku-buku yang tulisannya adalah aksara Jawa dan sebagainya, ternyata ini isinya adalah suatu metode pengobatan. Dan ini salah satu contoh ya, relief yang ada di Candi Borobudur yang menggambarkan bahwa zaman tersebut itu dilakukan metode pengobatan menggunakan ramuan herbal. Di mana di sini ada orang yang sedang minum jamu, kemudian ada orang yang sedang menumbuk alu dan sebagainya. Dan ternyata tidak hanya di relief-relief saja. Ada buku-buku yang dikeluarkan oleh orang-orang Belanda ya, sewaktu Belanda menjajah Indonesia, bertamu ya ke Indonesia, tapi sambil merampok ya. Oke, sambil mengambil material-material atau apa namanya itu, rempah-rempah ya. Waktu itu karena rempah ini harganya sangat mahal dan Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Nah, namun ada satu hal yang berharga yang sempat mereka buat, yakni berupa dokumentasi tentang tanaman-tanaman. Nah, kita mengenal di sini ada Historia Naturalis et Medica Indiae, kemudian ada Herbarium Amboniense, et Japanese Recepten Book, dan sebagainya. Tentunya di dalamnya ini adalah terkait dengan tanaman-tanaman dan bahkan juga terkait dengan adanya metode-metode pengobatan yang ada di Indonesia menggunakan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Bahkan tidak hanya orang Belanda ya, metode pengobatan menggunakan tanaman juga ini dibuat oleh beberapa tokoh Islam ya. Kita melihat ada kitab Al-Mushazar Al-Kabir, kemudian ada kitab An-Nawadir Al-Tibiyah, kemudian ada Risalah Fi'ilat Mas Adaman dan lain sebagainya ya. Anda bisa baca di sini, di mana semuanya bercerita tentang obat-obatan. Ini adalah tanaman-tanaman yang biasa digunakan
yang ditemukan pada beberapa bukti empiris, yakni dalam bentuk naskah-naskah kuno seperti serat, naskah Jawa, kemudian naskah Bali, naskah Melayu. Nah, ini ternyata banyak tanaman-tanaman juga yang di situ. Baik, berikutnya kita akan coba lihat ya terkait dengan ragam etnomedisin yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini ada etnis Aceh, di mana etnis Aceh ini dekat Sabang ya, ini areanya, di mana masyarakat di etnis Aceh ini dia memanfaatkan berbagai spesies tanaman obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, di sini kita melihat adanya penggunaan pucuk daun baseron untuk darah tinggi. Nah, kalau kita lihatnya adalah hibiscus ciliaceus ya. Kemudian juga menggunakan belimbing sago. Nah, ini juga untuk darah tinggi juga. Dan juga mereka menggunakan daun bak metano ya atau Phyllanthus niruri ini untuk kencing manis. Kemudian juga Melia azedara atau kulit buing ini untuk kencing manis juga, baik dalam bentuk tunggal maupun daunnya. Dan bahkan juga tapak dara atau Nothophanax sp ini juga digunakan untuk kencing manis. Nah, kalau kita melihat dari nama-nama spesiesnya, mungkin kita kenal tanaman-tanamannya, dan ini adalah bahasa daerahnya gitu ya. Jadi, kadangkala kalau kita tarik ke spesies, boleh jadi mungkin penggunaan tanaman obat itu sama, ada yang sama antara satu daerah dan daerah lain, namun karena setiap daerah memiliki kekhasan dalam penyebutan suatu tanaman, maka kelihatan nama daerahnya itu berbeda-beda. Contoh lah ya, misalkan ketika kita menyebutkan apa namanya tuh pepaya misalkan ya digunakan untuk pengobatan. Nah, pepaya itu kan kalau di Sunda namanya gedang, kalau di Jawa namanya kates gitu ya. Nah, tapi kalau di Jawa gedang itu bukan pepaya ya, tapi gedang itu malah pisang gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke etnis berikutnya yaitu etnis Melayu tradisional. Ini ada di penghuni TN Bukit 30 di Provinsi Riau, di mana di sini masyarakatnya menggunakan akar bolu ya dan juga daun kapung-kapung ini untuk malaria, kemudian menggunakan akar tiga atau Arcangelicia flava ini untuk afrodisiak dan juga pasak bumi ya Ericoma longifolia. Kemudian untuk sakit kuning ini menggunakan kunyit ya, saku kunyit ya maksudnya. Nah, kemudian turun lagi ke bawah, ini ada etnis Talang Mama. Ini juga menghuni TN Bukit 30 sejak ratusan tahun lalu. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, mereka menggunakan daun kayu sakit kencing gitu ya, atau Pleomele elliptica, ini untuk kencing batu. Kemudian untuk malaria, mereka menggunakan daun amplas kucing. Kemudian juga untuk pusingnya mereka menggunakan daun pecuka harimau. Kemudian masuk ke etnis Sakau, silahkan nanti Anda baca ya, di sini ada beberapa ragam pengobatan dan penggunaan tanamannya. Kemudian etnis Rejang, ya ini masih di Pulau Sumatera, ini khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ya. Ini untuk malaria mereka menggunakan kulit batang kepayang. Nah, ini beberapa daerah ini banyak menuliskan tentang malaria ya. Kenapa? Karena memang malaria ini penyakit endemik yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah hutan-hutan ya, seperti di Papua, kemudian juga di Sumatera. Ini memang endemik gitu ya, banyak nyamuk-nyamuk Anopheles yang menyebarkan penyakit malaria. Kemudian untuk etnis Sunda Kesepuhan, ini sudah masuk ke ranah wilayah Jawa ya. Ini adanya di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, di mana di sini untuk darah tinggi mereka menggunakan buah muda nangka walanda. Nah, nangka walanda itu mungkin sirsak ya, Annona muricata. Kemudian juga menggunakan daun rende dan juga daun sembung untuk mah. Kemudian turun lagi ke etnis Baduy, ini di daerah Banten, di mana etnis Baduy ini menggunakan kulit kayu lame putih untuk demam ya. Untuk nafsu makan mereka menggunakan singgugu dan untuk sakit kuning mereka menggunakan akar lempuyang. Nah, kemudian naik ke atas ke Provinsi Sulawesi, ke Pulau Sulawesi. Di sini ada etnis Haluan, tepatnya ada di Sulawesi Tengah.
Nah, di mana mereka menggunakan Caesalpania sp untuk diabetes, kemudian menggunakan Acalipa caturus untuk TBC, dan menggunakan kayu longkida Anthocephalus cadamba untuk afrodisiak. Baik, kalau kita perhatikan dari setiap wilayah, ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata mereka memiliki ragam pengobatan, ya. Yang mana kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya boleh jadi mungkin banyak tanaman-tanaman yang muncul di setiap wilayah, namun dengan penamaan yang berbeda. Nah, kenapa? Karena memang setiap wilayah ini memiliki kekhasan, ya, memiliki budaya dalam menamai suatu tanaman, dan bahkan juga si tanaman-tanaman tersebut untuk setiap wilayah juga digunakan secara berbeda-beda. Jadi ada satu taman yang sama, namun dia digunakan untuk pemanfaatan yang berbeda di setiap wilayah etnisnya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang wajar, gitu ya. Kenapa? Karena tadi latar belakang setiap suku itu berbeda-beda, dan juga metode pengobatan yang mereka lakukan itu didasarkan pada pengalaman. Nah, sehingga memang wajar kita bisa menemukan adanya satu tanaman dengan penyebutan yang berbeda dan digunakan untuk tujuan pengobatan yang berbeda. Dan ini adalah buku Formularium atau Medicine. Ini dikeluarkan oleh Badan POM, ya, oleh Departemen Kesehatan. Ada 3 jilid, yaitu ada jilid 1, volume 1, volume 2, volume 3. Silahkan nanti Anda download. Di dalamnya ini berisi ramuan herbal. Jadi ramuan herbal tidak terlalu banyak tentunya, bukan tidak semuanya bisa masuk. Jadi ada sebagian ramuan herbal dari Sabang sampai Merauke ini dijawantahkan di sini. Kalau penasaran silahkan Anda download bukunya, dan ini banyak sekali manfaatnya bagi Anda. Nah, kemudian kita masuk dulu ke penggolongan obat tradisional, di mana pada saat kita menggunakan ramuan herbal gitu ya secara mandiri, maka ini tidak masuk ke kategori obat tradisional gitu ya. Kenapa? Karena yang apa yang kita gunakan misalkan gini ya, kita mengobati penyakit menggunakan tanaman ya, kemudian mencampurkan satu tanaman dengan tanaman lain, kita golok dan sebagainya, maka itu kita sebut sebagai herbal. Nah, adapun obat tradisional, nah obat tradisional ini di Indonesia itu hanya ada 3, yaitu jamu, OHT, fitofarmaka. Jadi obat tradisional ini adalah obat ya atau sediaan farmasi yang bahan bakunya, bahan aktifnya berupa bahan alamiah. Bahan alamiah itu bisa berupa ekstrak, bisa berupa rajangan, bisa berupa fraksi, gitu ya. Kemudian bersumber dari alam, ya, alamiah ya, bersumber dari alam, dan di sini digunakan untuk pengobatan. Nah, ada 3 jenis tadi, yaitu jamu, OHT, fitofarmaka. Oh ya, obat tradisional ini dia resmi terdaftar di Badan POM. Jadi obat tradisional ini resmi terdaftar dan memiliki nomor izin edar. Jadi itu namanya obat tradisional. Nah, adapun kalau kita misalkan menggunakan tanaman satu dengan tanaman lain kemudian dicampur kita minum, nah itu bukan definisi dari obat tradisional gitu ya, tapi itu definisi dari herbal itu sendiri. Jadi herbal itu luas, sedangkan obat tradisional ini adalah yang memiliki NIE. Jadi ada 3 golongan obat tradisional di sini tadi. Oke, kita lihat perbedaannya. Jamu di sini, oh ya, sebelum kita lihat perbedaannya, ada 3 komponen yang perlu dipenuhi terkait obat tradisional, yaitu pertama syarat klaim keamanan, kedua klaim khasiat, dan ketiga adalah klaim kualitas atau mutu. Nah, obat tradisional jamu ya, di sini klaim keamanan itu didasarkan pada riwayat empiris. Jadi klaim keamanan itu bahwa obat itu dinyatakan aman itu dasarnya dari riwayat empiris. Begitu pula dengan klaim kesehatan, ini riwayatnya juga empiris. Oleh karena itu, gitu ya, jamu ini merupakan satu-satunya obat tradisional yang meskipun belum mengalami tahapan uji praklinis, uji klinis, tapi dia sudah bisa diedarkan secara luas di masyarakat. Kenapa? Karena dia memiliki klaim riwayat empiris. Oke, kemudian berikutnya untuk OHT. Nah, kalau OHT ini pembuktian terkait khasiat dan keamanannya itu sudah melalui tahapan uji praklinis. Jadi OHT itu sudah melalui tahapan uji praklinis. Namun tetap
OHT ini juga harus memiliki riwayat empiris. Jadi kalau kita perhatikan, OHT ini merupakan pengembangan lanjutan dari jamu. Jadi setelah ketemu jamu, ya dapat NIA-nya, jamu ini selanjutnya dilakukan uji praklinis sehingga nanti naik golongannya menjadi OHT atau obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar ini, jadi setelah di samping dia keamanannya terbukti secara empiris, khasiatnya terbukti secara empiris, namun dia juga bisa terbukti keamanan khasiatnya itu secara praklinis terhadap hewan uji. Nah, kemudian yang berikutnya ada fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini dia sudah melalui tahapan uji klinis. Nah, jadi fitofarmaka ini karena sudah melalui tahapan uji klinis, maka tidak perlu ada riwayat empiris. Jadi kalau OHT dan jamu itu harus ada riwayat empiris gitu ya, si tanamannya. Tapi kalau fitofarmaka tidak harus ada riwayat empiris. Namun kalau kita lihat dari mutu bahan, semua mutu atau kualitas bahan itu harus terstandarisasi. Mungkin kita nggak bisa bahas di sini, standarisasi kan kita bahas secara khusus di materi standarisasi bahan alam. Baik, apa yang bisa kita lihat dari diagram ini? Kalau kita perhatikan, herbal itu kita bagi dua, ada non-tradisional dan ada tradisional. Kita lihat yang tradisional dulu. Tradisional itu artinya apa? Jadi tradisional itu adalah setiap tanaman ataupun ramuan herbal, gabungan dari dua tanaman atau lebih, yang mana ramuan herbal ini memiliki bukti empiris. Jadi pernah digunakan oleh suatu etnis di suatu wilayah gitu ya untuk pengobatan. Nah, ini dikenal sebagai herbal tradisional. Dan herbal tradisional ini ada yang memang klaimnya itu di luar empirisnya. Jadi secara empiris dia digunakan misalkan untuk diabetes, tapi pada pengobatan ini dia gunakan di luar untuk empiriknya, itu di luar diabetes. Misalkan digunakan untuk asam urat. Ini kan berbeda tuh. Nah, padahal tidak ada riwayat penggunaan tanaman tersebut untuk asam urat. Nah, maka ini dikatakan herbal tradisional yang kausnya dan klaimnya tidak sesuai dengan bukti empiris. Baik, kemudian ada herbal non-tradisional. Jelas ini tidak memiliki riwayat empiris sama sekali. Oke, kalau kita perhatikan, yang mana yang bisa jadi jamu, yang mana yang bisa jadi OHT, yang mana yang bisa jadi fitofarmaka. Jamu ini syaratnya tadi adalah memiliki riwayat empiris. Sehingga kalau kita perhatikan, setiap tanaman yang memiliki riwayat empiris, maka dia bisa dijadikan jamu. Tapi kalau yang tidak memiliki riwayat empiris, ya nggak bisa jadi jamu. Gitu ya. Nah, kemudian OHT ini yang bisa dijadikan sebagai OHT adalah tanaman-tanaman yang memiliki riwayat empiris dan sudah mengalami tahapan uji praklinis. Nah, itu adalah OHT. Adapun fitofarmaka itu berlaku umum. Semua tanaman, baik memiliki riwayat empiris maupun yang tidak memiliki riwayat empiris, dia bisa dijadikan fitofarmaka. Selama apa? Selama tanaman tersebut bisa tumbuh di Indonesia. Jadi kalau tanaman-tanamannya sifatnya impor, tidak bisa tumbuh di Indonesia, maka tanaman tersebut atau herbal yang bukan asli Indonesia ini tidak bisa dijadikan sebagai fitofarmaka. Otomatis tidak bisa juga dong jadi jamu, tidak bisa juga jadi OHT. Jadi ada satu golongan tanaman yang tidak bisa dijadikan sebagai obat tradisional, yaitu herbal yang bukan asli Indonesia. Ya, ini datangnya diimpor. Ya. Nah, bagaimana supaya herbal ini bisa dijadikan sebagai obat tradisional? Biasanya ada dua cara. Pertama adalah kita impor obatnya langsung, gitu ya, dari kita impor gitu ya obatnya langsung dari luar negeri. Maka di sini kita kenal sebagai obat tradisional impor. Nanti NIE-nya akan berbeda atau nomor izin edarnya akan berbeda. Atau tanaman tersebut ditanam di Indonesia, dibudidaya, gitu ya. Nah, kenapa sih harus begitu? Kenapa tanaman dari luar negeri nggak bisa dijadikan sebagai obat tradisional? Karena ini alasannya adalah terkait dengan sustainabilitas suplai bahan baku. Jadi yang namanya obat itu bahan bakunya itu harus terjamin. Pertama kualitasnya, kedua suplainya. Jadi jangan sampai tahun ini ada, tahun depan nggak ada, tahun depannya nggak ada lagi, atau bahkan tahun ini ada, tahun depan ada, tapi harganya naik 2 kali lipat. Nah, ini kan sustainabilitas menjadi bermasalah. Makanya kenapa herbal non tradisional ini tidak, atau non Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai obat tradisional. Baik,
Itu saya rasa materi kita yang pertama terkait dengan etnomedicine. Ya, kita bahas pada pertemuan berikutnya atau pada sesi berikutnya terkait dengan saintifikasi jamu. Sekian dulu untuk tayangan ini. Silakan lanjut pada tayangan berikutnya.